Sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian tentang studi kelayakan bisnis kami, yaitu dairytadi.id. Perkenalkan, nama saya Talita Aprila Andriani dengan NIM 088. Saya Muhammad Randi Yunus dengan NIM 094. Nama saya Ahmad Taufil Azmi dengan NIM 090. Saya Tania Zara Arif dengan NIM 091. Nama saya Muhammad Fadila Putra dengan NIM 098. Saya Fajar Ramadhani dengan NIM 106. Oke, yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Gambaran umum prospek pasar. Minuman susu yang berkualitas dan melimpah itu mampu mendorong minat pengusaha untuk mengembangkan produk dengan bahan dasar susu. Selain banyak diminati, susu juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, susu merupakan salah satu produk yang diminati masyarakat. Salah satu usaha yang mengembangkan produk dengan bahan dasar susu adalah produk kami, yaitu dairytadi.id. Dairytadi.id adalah industri di bidang food and beverage dengan produk utama yaitu minuman susu dengan berbagai macam rasa yang memiliki keunikan dibandingkan susu yang ada di pasaran. Produk yang kami tawarkan adalah minuman susu yang sehat, bergizi, dan tentunya berasal dari bahan-bahan yang telah disertifikasi oleh BPOM sehingga layak untuk dikonsumsi. Nah, ini contoh dari logo dairytadi.id. Produk Dairytadi, produk minuman susu yang dihasilkan oleh Dairytadi.id memiliki berbagai macam varian rasa yang lezat dan unik, serta berkhasiat bagi kesehatan. Sampai saat ini, jumlah varian rasa yang sudah diproduksi berjumlah 8 varian rasa, yaitu Coco Crunch, Cornflakes, Sugus Blackcurrant, Alpenibel Caramel, Lotus Biscoff, Marie Regal, Oreo Red Velvet, dan Ovaltine Cookies. Dairytadi juga menawarkan berbagai promosi dan paket bundling kolaborasi bersama usaha online makanan ringan. Produk yang ditawarkan Dairytadi selalu disajikan dalam keadaan dingin kepada para konsumen. Nah, ini untuk daftar produknya. Contohnya nomor 1 itu untuk Lotus Biscoff, nomor 2 itu Red Velvet Oreo, nomor 3 itu Ovaltine Cookies. Yang keempat ini ada contoh untuk Alpenibel Caramel, yang kelima itu Coco Crunch, yang keenam itu Marie Regal. Yang ketujuh Cornflakes warna kuning ini, yang 8 Sugus Blackcurrant. Permintaan dan penawaran. Permintaan itu kita bagi dua, yaitu permintaan pada saat ini dan permintaan yang pada saat yang akan datang. Nah, kalau pada saat ini, karena ada pandemi virus COVID-19 yang melanda Indonesia, masyarakat juga akhirnya memerlukan minuman segar dan juga menyehatkan, sehingga dapat membuat kegiatan mereka sehari-hari terasa lebih semangat dan juga menjaga kesehatan tubuh mereka. Salah satu minuman yang segar dan juga menyehatkan tubuh adalah susu, di mana di tengah pandemi saat ini kita memerlukan banyak vitamin dan juga protein guna menjaga tubuh agar tetap fit dan terhindar dari penularan virus. Nah, kalau permintaan pada saat yang akan datang, sejak adanya pandemi COVID-19, masyarakat semakin akan sadar akan pentingnya gaya hidup sehat. Dengan memiliki pola hidup yang bersih dan sehat, tentu kita akan memiliki imunitas yang baik dan kuat. Maka seseorang dapat meminimalisir terhindar dari virus. Berbagai macam inovasi rasa yang akan dihadirkan oleh dairytadi.id tentu akan meningkatkan permintaan dan menarik konsumen untuk terus melakukan pembelian terhadap produk dairytadi.id. Nah, kalau yang ini bagian penawarannya sama, kita bagi dua juga, penawaran pada saat ini dan penawaran pada saat yang akan datang.
Nah, kalau yang penawar pada saat ini, salah satu minuman yang segar dan juga menyehatkan tubuh adalah susu. Di mana di tengah pandemi ini, saat ini kita bilang, kayak aku bilang tadi, kalau kita itu membutuhkan vitamin dan protein biar tubuh kita tetap fit dan terhindar dari virus-virus atau bakteri. Nah, karena susu itu merupakan sumber kalsium, fosfor, dan vitamin A yang sangat baik, oleh karena itu sejak adanya pandemi virus COVID-19, karena kesadaran masyarakat juga yang meningkat akan gaya hidup sehat, akhirnya penjualan susu pun juga ikut meningkat. Hal ini jadi peluang juga buat Dairy tadi untuk menawarkan produknya. Nah, untuk penawaran pada saat yang akan datang dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tadi akan penerapan pola hidup sehat, hal ini nantinya juga diharapkan akan menjadi budaya yang umum dan diterapkan oleh masyarakat. Karena potensi tersebut, maka kedepannya dari tadi.id akan melakukan berbagai jenis kerjasama dengan UMKM di bidang food and beverage, serta memperluas jaringan distributor untuk memastikan penawaran produk sesuai dengan tingkat permintaan terhadap produk dari tadi.id di seluruh Indonesia. Proyeksi permintaan dan penawaran. Nah, untuk proyeksi penawaran, ini kita lihat dari 3 pesaing dari tadi.id, yaitu ada Dear Dairy, IC Milk, dan Moody Milk. Nah, kalau Dear Dairy itu produksi per tahunnya kita lihat itu ada 3.600 pieces. IC Milk itu paling banyak di 9.125. Terus kalau Moody Milk itu di 4.800 per tahun. Nah, jadi totalnya itu sebanyak 17.525 pieces botol susu 250 ml per tahun. Hasil ini dijadikan sebagai penawaran awal di tahun pertama atau 2020, dan besarnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dijadikan acuan untuk menghitung proyeksi penawaran produk susu olahan selama 5 tahun ke depan, dimulai dari tahun 2020. Ini proyeksi penawarannya, bisa dilihat dari tabel sebelah kiri. Untuk totalnya itu kita jumlahin sebanyak 156.000 pieces. Ini proyeksi permintaan. Nah, kalau dari sini untuk 5 tahun yang akan datang total itu sebesar 513.943.865.904. Kalau ini proyeksi penjualan, totalnya itu dari kita proyeksi kita sebanyak 101.726. Kalau ini adalah tabel proyeksi penjualan setiap varian per unit. Bisa dilihat di tabel di bawah ini. Selanjutnya adalah data bahan ini terdapat dari produk dari tadi.id, Attack, Orange, Complex, Sugus, Open Label, Oreo, Ovaltine, gula, dan garam. Dari kuantitas dan harga satuan didapat sebesar Rp2.609.000, dan ini untuk variannya. Selanjutnya adalah data konsumen. Bisa dilihat untuk daerah Jabodetabek dengan kisaran umur 10 sampai 39 tahun dan 2020 dengan jumlah total 9.179.864 rupiah. Selanjutnya adalah data pangsa pasar dari pesaing-pesaing di sini ada IC Milk
sebesar 44,5%, Woody Milk 23,4%, Dear Diet 7,5%, dan Dairy tadi sebesar 11,6%. Selanjutnya adalah persaingan. Dairytadi.id menawarkan minuman susu yang berinovasi dan sedikit berbeda dibandingkan produk yang ditawarkan oleh penjualnya. Dari segi bahan baku, semua penjual susu sereal dengan dasar yang sama, yaitu susu sapi. Namun, Dairytadi.id ini menawarkan varian rasa yang lebih banyak, sehingga hal ini menjadi salah satu keunikan dan inovasi dari usaha Dairytadi. Serta pesaingnya juga sangat banyak yang terkenal seperti Woody Milk dan Dear Diet. Selanjutnya adalah analisis SWOT dari usaha Dairytadi.id. Terdapat kekuatan dari Dairytadi yaitu menjual minuman sehat dengan rasa yang enak serta unik, varian rasa yang banyak sehingga pelanggan tidak mudah bosan, menggunakan bahan baku premium dan berkualitas. Selanjutnya, produk minuman dibuat dengan cara homemade dan higienis, kandungan berbagai macam vitamin di dalam satu botolnya, kemudian sebagai kebutuhan primer untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan nutrisi untuk tubuh. Selanjutnya adalah dapat diminum sesuai dengan waktu yang diinginkan, kemudian harga produk yang terjangkau dan ramah di kantong, dan terakhir adalah kemudahan pengiriman produk dengan bantuan jasa layanan ojek online. Selanjutnya adalah weakness dari Dairytadi.id, yaitu persaingan dengan usaha minuman baik yang sehat maupun tidak yang lebih populer dari Dairytadi. Kemudian berubahnya minat masyarakat akibat munculnya produk baru yang mengikuti tren dan pandemi yang membuat orang lebih menghemat pengeluarannya. Kemudian adanya orang-orang yang tidak suka atau alergi terhadap bahan baku susu sapi. Dan yang terakhir adalah tidak bertahan lama dan sebaiknya langsung diminum. Selanjutnya adalah kesempatan yang dimiliki oleh ini dengan keadaan pandemi COVID-19 ini dengan modal yang cukup serta tinggi terhadap minuman kesehatan, sehingga Dairytadi melebarkan usahanya dengan membuka cabang di luar kota, yaitu Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Selain dari Jabodetabek, dan selanjutnya adalah bisa dikonsumsi oleh kalangan masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa tanpa batasan umur. Selanjutnya adalah budaya masyarakat yang cenderung konsumtif, sehingga masyarakat ingin pada minuman yang belum pernah dikonsumsi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah ancaman. Anaknya usaha minuman yang serupa dikenakan tindakan media sosial yang begitu cepat dan bisnis kami ini tergolong baru, unik serta mudah, sehingga selanjutnya adalah perubahan selera masyarakat atau sifat manusia yang cepat bosan. Dan terakhir adalah harga bahan baku yang naik sehingga dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Dalam bersaing secara kompetitif, untuk memasarkan di bidang food and beverage, Dairytadi melakukan 3 pendekatan strategi pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi, yang kedua targeting dan positioning atau disebut STP. Penentuan bauran pemasaran dan analisis. Dairytadi menggunakan pendekatan strategi pemasaran dengan penentuan STP. Yang pertama adalah segmentasi. Dari segi demografis, masyarakat yang berada di kawasan Jabodetabek dengan kelompok masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa dengan usia rentang dari 10 sampai 39
Karena produk kami itu cocok untuk segala umur dan kalangan. Kemudian produk dari segi geografis melihat dengan wilayah yang padat penduduk sehingga mampu menarik minat konsumen dari lingkungan umum. Kemudian adanya pemerintah yang mendukung meningkatkan konsumsi susu di Indonesia. Konsumsi susu berada pada level 16,37 kg per tahunnya. Sedangkan dari pendapatan pada konsumen potensial, produk kami ini dapat dinikmati dengan pendapatan yang menengah ke atas. Karena harga yang kami berikan itu seharga Rp7.000. Sedangkan dari segi pendidikan, konsumen potensial kami akan cukup terdidik yang mengingatkan bahwa pemerintah setempat belajar 12 tahun. Sehingga buat kami percaya bahwa konsumen potensial kami memiliki pengetahuan akan kesehatan yang cukup dengan produk yang kami tawarkan ini berbahan dasar susu sapi. Selanjutnya adalah targeting. Produk yang kami jual dan kami tawarkan berupa minuman berbahan dasar susu dengan kombinasi sereal, permen, hingga biskuit. Saya yang bervariasi sehingga konsumen cenderung tidak mudah bosan. Dengan bahan baku utama susu sapi dan berbagai varian rasa kami dapat merasakan pengalaman minum susu yang berbeda, tentu rasanya berbeda juga unik sehingga dapat diminati oleh khususnya untuk mereka yang tidak menyukai ada kesan bau amisnya. Selanjutnya adalah positioning. Dari tadi memposisikan produknya sebagai rasa dan perbedaan yang banyak berbeda dari yang ada. Nah, rasa yang tersebut ini berasal dari olahan susu dengan sereal, dengan biskuit maupun dengan permen. Produk yang kami buat ini karena masih banyak anak-anak hingga dewasa tidak menyukai susu sapi. Dengan begitu, kami mengolah produk ini agar masyarakat bisa menikmati susu dengan varian rasa yang unik dan berbeda dari ada yang di pasar. Saran dalam memasuki pasar dan menjual produk dari tadi harus melihat peluang dalam usaha dan mengantisipasi pesaing yang ada. Dalam menangani ancaman, diri tadi juga harus memikir dalam memasarkan produknya, meningkatkan kualitas produknya, dan pengumuman produk yang ditawarkan dapat diterima di masyarakat. Selanjutnya adalah aspek teknis dan teknologi. Yang pertama adalah dari tadi. Desain ini menggunakan plastik yang aman, memiliki bentuk yang lebar di bawah dan mengecil ke atas, yang menjadi keunikan dari produk ini. Nah, desain transparan agar kita dapat melihat warna dari setiap varian rasa tanpa perlu membaca varian rasanya kembali, dapat menarik konsumen. Kemudian dilengkapi dengan tulisan dari tadi.id dengan tulisan varian rasa agar lebih mudah menemukan rasa yang diinginkan dengan stiker berbahan vinyl pro yang berkualitas dan tidak mudah sobek jika terkena air. Nah, ini adalah salah satu contoh desain stiker dari tadi.id sesuai dengan varian rasanya. Spesifikasi bahan baku dan produksi. Untuk bahan bakunya sendiri, sebagai bahan baku utama yaitu susu, biasanya kami bekerja sama dengan perusahaan susu yang tersedia di Indonesia dan memperhatikan tanggal expirednya. Untuk rasa yang digunakan itu berasal dari merek yang kami gunakan seperti Coco Crunch, Cornflakes, Subus, Alpenliebe, Lotus, Apple, Oreo, dan Coffee. Sedangkan pemanis yang digunakan itu berasal dari gula, dan pengolahan itu berasal dari masing-masing rasa. Kemudian untuk produksi kita menggunakan dagang,
varian rasa dari produk tadi, ukuran hingga penggunaan tanggal ekspire dari susu tersebut. Baik, untuk kandungan gizi produk dalam satu potongnya itu terdapat 170 kalori. Nah, di sini terdapat ada lemak, protein, kolesterol, karbohidrat, serat, gula, hingga NaCl. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses produksi. Yang pertama, proses produksi varian susu sereal. Dimulai dari memanggang sereal di oven selama 2-3 menit dengan temperatur 180 derajat Celcius. Kemudian campurkan susu dan sereal yang telah di oven. Lalu beri sedikit gula dan sedikit garam sesuai takaran untuk memberikan cita rasa yang kuat terhadap olahan susu dengan sereal. Jika susu telah selesai diproduksi, akan lanjut pada tahap pengemasan dengan botol plastik ukuran 250 ml yang sudah melewati tahap sterilisasi. Yang kedua itu ada proses produksi varian permen. Dimulai dari mencairkan varian permen dengan temperatur 180 derajat Celcius hingga berubah wujud menjadi cair. Kemudian campurkan susu dan permen yang sudah dicairkan, lalu beri gula dan sedikit garam sesuai takaran untuk memberikan cita rasa yang kuat terhadap olahan susu dengan permen. Jika susu telah selesai diproduksi, akan lanjut pada tahap pengemasan dengan botol plastik ukuran 250 ml yang sudah melewati tahap sterilisasi. Yang ketiga itu ada proses produksi varian biskuit. Dimulai dari mencampurkan varian biskuit dan susu, lalu beri gula dan sedikit garam sesuai takaran untuk memberikan cita rasa yang kuat terhadap olahan susu dengan permen. Jika susu telah selesai diproduksi, akan lanjut pada tahap pengemasan dengan botol ukuran 250 ml yang sudah melewati tahap sterilisasi. Untuk lokasi perusahaan. Untuk menentukan lokasi dari tadi.id, digunakan salah satu metode, yaitu metode penilaian hasil value. Dari tadi.id merencanakan untuk membangun lokasi produksi di salah satu lokasi tersebut antara lain Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang. Berikut pertimbangan berdasarkan metode penilaian hasil value. Kami memutuskan untuk memilih di daerah Karawaci, Tangerang sebagai lokasi pabrik, office, dan outlet penjualan produk. Selain itu, dari tadi.id menggunakan media sosial dan e-commerce sebagai marketplace. Tabel penilaian lokasi ada kebutuhan nilai lokasi yang ideal, lokasi ada Jakarta Selatan, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Untuk kebutuhannya ada pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, lain-lain. Untuk nilai idealnya itu ada pasar 30, bahan baku 30, transportasi 20, tenaga kerja 10, lain-lainnya 10 dengan jumlah 100. Untuk yang paling mendekati 100 yaitu di Tangerang Selatan dengan hasilnya 94. Ini untuk layout perusahaan. Perlengkapan dan peralatan yang digunakan. Pertama ada token listrik, sarung tangan, gelas ukur 1 liter, saringan, timbangan digital, botol plastik 250 ml, stiker, plastik, dan alat tulis kantor dengan totalnya itu 5.050.000. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan selanjutnya ada oven, sendok takar, sendok besar, panci, lemari pendingin, meja kasir, meja rumah produksi, kursi, lampu, AC, komputer, dan CCTV dengan totalnya itu sebesar 63.950.000. Ini untuk gambar perlengkapan dan peralatan yang digunakan. Nah, ini untuk layout mesin itu sendiri. Untuk rencana aktivitasnya itu, pertama ada perencanaan bisnis, menyusun rencana bisnis, survei pasar, pengumpulan pengolahan data, pembuatan produk, pengemasan, dan launching. Di mana perencanaan bisnis
ada di bulan pertama, menyusun rencana bisnis ada di bulan pertama dan kedua, survei pasar juga di bulan pertama dan kedua, pengumpulan dan pengolahan data juga ada di bulan pertama dan kedua, untuk pembuatan produk, pemasaran dan launching ada di bulan pertama sampai bulan 12. Untuk rencana produksi. Perencanaan produksi susu diari tadi ini sesuai dengan varian rasa apa yang sangat diminati di waktu tertentu dan dapat mengalami perubahan kuantitas produksi. Untuk rencana produksi setiap bulan, kami menargetkan minimal memproduksi 1.350 botol setiap bulannya. Target produksi ini bisa berubah dengan kemungkinan akan mengalami kenaikan jika permintaan di pasar terus meningkat seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, untuk sementara ini rencana produksi minuman susu diari tadi menetapkan target produksi tersebut. Rencana penanganan limbah. Dalam menangani limbah dari produk susu diari tadi.id, kami akan mengolah dan meminimalisir dengan sebaik mungkin dengan memisahkan antara limbah organik dan anorganik. Untuk keseluruhan, limbah yang dihasilkan berdominasi dengan anorganik seperti residu produk, kardus sereal, botol susu, dan berbagai plastik kemasan bahan baku lainnya. Untuk residu dari produk susu, sereal, dan biskuit akan diolah menjadi produk makanan seperti kue, puding, cookies, dan lainnya. Sedangkan untuk kardus sereal, botol susu, dan plastik kemasan akan diolah menjadi hiasan dengan desain di seluruh outlet kami di Jabodetabek. Ya, selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi dari perusahaan dari tadi, di mana dari tadi memiliki dua owner, yaitu Talita dan juga Tania. Lalu ada staf keuangan Novali, staf produksi Fajar dan Randy, staf pemasaran Fadil, dan di bawah staf keuangan ada kasir, di bawah staf produksi ada OB. Untuk job description dari perusahaan dari tadi, direktur merancang strategi bisnis untuk kemajuan perusahaan, memiliki tanggung jawab terhadap keuntungan dan kerugian yang akan dihadapi perusahaan, menentukan, merumuskan, dan memutuskan sebuah kebijakan dalam organisasi. Staf pemasaran melakukan penguatan dan menganalisis pasar serta mengantisipasi konsekuensi yang ada. Yang kedua, membuat rumusan, arahan, dan koordinasi hingga kebijakan yang terkait dengan kegiatan marketing, produk, atau jasa, melakukan pengarahan terhadap setiap jajaran departemen marketing untuk menciptakan tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas tinggi mungkin sehingga dapat mencapai target perusahaan yang telah ditentukan. Untuk staf keuangan, membuat perencanaan keuangan umum pada perusahaan, melakukan koordinasi dan kontrol terhadap laporan keuangan, serta pembayaran kewajiban pajak pemerintah yang berlaku pada perusahaan. Lalu melakukan kontrol dan koordinasi terhadap penyusunan dana untuk anggaran perusahaan serta menyusun penggunaan dana tersebut secara rutin. Untuk staf produksi, membuat perencanaan dan mengatur setiap jadwal produksi, mengkoordinir dan mengawasi serta memberikan pengarahan kerja kepada staf produksi untuk menjamin terlaksananya kesinambungan dalam proses produksi, memonitor pelaksanaan rencana produksi agar dapat dicapai hasil produksi yang sesuai jadwal, volume, dan mutu yang ditetapkan oleh perusahaan. Lalu mengumpulkan data hasil produksi, membuat laporan mengenai efektivitas produksi dengan mesin yang digunakan, dan mengontrol proses produksi sesuai dengan ketentuan perusahaan. Untuk office boy, membersihkan dan merapikan meja, kursi, komputer, dan perlengkapan lainnya, membersihkan kaplet atau lantai ruangan, membuang sampah yang ada di dalam setiap ruangan. Untuk kasir, menerima pesanan konsumen selaku pembeli produk, berperan aktif dalam perencanaan dan koordinasi terhadap pelayanan yang ditawarkan secara efisien dan efektif, mengkoordinasikan dan mengontrol setiap transaksi yang dilakukan. Nah, berikut ada job qualification dari perusahaan dari tadi. Yang pertama ada staf produksi, di mana dia berada dalam divisi produksi dan bertanggung jawab langsung kepada co-owner. Dan kualifikasinya sebagai berikut. Lalu dengan jenis kelamin pria usia minimal 35 sampai 45 tahun dengan minimal pendidikan S1 teknik dan pengalaman di bidangnya selama 5 tahun di bidangnya.
Yang kedua ada staff finance, berada dalam divisi finance atau keuangan, bertanggung jawab kepada owner, minimal memiliki skill atau keahlian sebagai berikut dengan jenis kelamin pria atau wanita usia 25 sampai 35 tahun dengan pendidikan minimal S1 akuntansi atau manajemen keuangan dengan memiliki pengalaman 5 tahun dalam pengelolaan keuangan lembaga non-profit baik sebagai akuntan ataupun sebagai manajer keuangan. Lalu ada staff marketing, berada dalam divisi marketing atau pemasaran, bertanggung jawab pada co-owner, minimal memiliki skill atau keahlian sebagai berikut, dengan jenis kelamin pria atau wanita, minimal usia 24 tahun sampai 35 tahun, dengan pendidikan S1, minimal S1 sederajat dalam bidang bisnis atau manajemen, dengan memiliki sertifikasi marketing manager sebagai nilai tambah dan pengalaman minimal 5 tahun di bidangnya. Lalu ada kasir, berada dalam divisi finance atau keuangan, bertanggung jawab kepada staf keuangan. Minimal memiliki keahlian sebagai berikut, dengan jenis kelamin pria atau wanita minimal usia 21 tahun sampai 30 tahun, dengan minimal pendidikan SMA sederajat, dengan minimal pengalaman 6 bulan dalam bidang yang sama sebagai nilai tambah. Lalu yang terakhir ada office boy, berada dalam divisi produksi, memiliki pertanggungjawaban kepada staf produksi dengan minimal memiliki keahlian sebagai berikut dengan jenis kelamin pria atau wanita usia 20 tahun sampai 30 tahun dengan minimal pendidikan lulusan SMA atau SMK dengan memiliki pengalaman, yang penting orangnya jujur. Nah, selanjutnya proses rekrutmen dari perusahaan dari tadi. Sebelum melakukan proses rekrutmen karyawan setiap bulannya, dari tadi melakukan evaluasi karyawan seperti adanya pengajuan resign atau tidak. Nah, setiap ada resign harus mengajukan 1 bulan sebelumnya agar memiliki waktu untuk persiapan pergantian karyawan selama 1 bulan tersebut. Proses rekrutmen karyawan pada daritadi.id dilakukan secara terbuka, yaitu dengan mempublikasikan ke seluruh masyarakat dengan cara media sosial. Dengan memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, proses rekrutmen menjadi lebih mudah diakses dengan bantuan media sosial. Perusahaan dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang pencarian kerja beserta kompetensinya, sehingga dalam waktu singkat perusahaan dapat menghubungi para pencari kerja. Adapun sosial media yang digunakan oleh daritadi.id adalah Instagram dan Facebook. Nah, selanjutnya ada sistem pengembangan dan kompensasi. Pertama, sistem pengembangan karyawan. Pada daritadi.id, pengembangan karyawan dilakukan dengan on-the-job training. Karyawan baru daritadi.id akan dilatih dengan ditempatkan pada posisi kerja yang sebenarnya. Maka dari itu, jika terjadi kesalahan pada pelatihan, hal tersebut akan langsung berpengaruh kepada penilaian mereka. Dalam masa pelatihan, karyawan baru akan dipantau selama 3 bulan kerja. Jika dalam waktu 3 bulan tersebut mendapatkan hasil yang baik, maka karyawan tersebut akan lolos dan menjadi karyawan tetap pada perusahaan daritadi.id. Nah, selanjutnya ada kompensasi. Adapun pemberian kompensasi yang diberikan oleh daritadi.id pada karyawan-karyawannya adalah dengan bentuk gaji pokok, biaya makan, dan transportasi, serta bonus yang dihitung setiap bulannya. Berikut ada tabel gaji dari perusahaan daritadi. Staf keuangan memiliki gaji 2.300.000 per bulan, staf produksi memiliki gaji 1.500.000 per bulan, staf marketing memiliki gaji 2.300.000 per bulan, kasir dan OB memiliki gaji 1.250.000 per bulan, dengan total gaji per bulan 8.600.000 dan dengan jumlah per bulan 10.100.000 dan jumlah per tahun 121.200.000. Nah, berikut rincian gaji dari perusahaan dari tadi. Staf keuangan gaji pokok 1.300.000, biaya makan 400, uang transport 400, bonus 200, total gaji 2.300.000. Staf marketing sama dengan staf keuangan. Staf produksi memiliki gaji pokok 100, biaya makan gaji pokok 1 juta, biaya makan 200, uang transport 150.000, bonus 150.000 dan total 1.500.000. Kasir dan OB memiliki
jumlah yang sama yaitu gaji pokok 800, biaya makan 200, uang transport 150, bonus 100, dan total gaji mereka adalah 1.250.000. Nah, ini jumlah gaji tenaga tidak kerja tidak langsung perusahaan dari tadi. Ada OB dan kasir dengan total per bulan 2.500.000, per tahun 30 juta. Dan tenaga kerja langsung perusahaan dari tadi ada staf produksi berjumlah 2 orang dengan satuannya 1.500.000, per bulannya 3 juta, dan per tahunnya 36 juta. Selanjutnya ada aspek hukum dan legalitas. Nah, bentuk perusahaan dari tadi inilah CV, yaitu Persekutuan Komanditer, yaitu adalah persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, yang dalam pembagian keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan pihak yang bersangkutan. Nama organisasinya ini CV dari tadi Indonesia Jaya, jenis organisasi perusahaan minuman susu, pemilik Tania Azra Harif dan Talita Aprila Andriani, berlokasi di Karawaci, Tangerang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, dari tadi telah mengantongi prosedur perizinan, yaitu SUP dan IPPT. Ada pula badan hukumnya, yaitu ada CV, tanda daftar, perusahaan dan surat izin usaha, NPWP, izin domisili atau IMB, dan bukti diri. Lalu ada pula departemen yang terkait dengan perusahaan, yaitu ada BPOM, MUI, Pemerintah Provinsi Kabupaten Tangerang, dan Dinas Kesehatan. Selanjutnya, rencana anggaran dasar perusahaan, nama dan tempat kedudukan. Sasaran ini bernama CV dari tadi Indonesia Jaya. CV dari tadi Indonesia Jaya ini berkedudukan di Karawaci, Kabupaten Tangerang. Jangka waktu dan berdirinya perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Maksud dan tujuan untuk kegiatan usaha ini adalah menjalankan usaha dalam bidang konsumsi dan produk yang ditawarkan adalah minuman susu. Lalu ada modal dasar CV dari tadi Indonesia Jaya berjumlah 179 juta rupiah. Nominal modal dapat naik atau turun sesuai dengan keadaan dan situasi yang mempengaruhinya. Ada pula Dewan Pendiri, terdiri dari 2 orang yang merintis dan memprakarsai berdirinya CV dari tadi Indonesia Jaya, yakni Tania dan Talita. Lalu ada lampiran biaya-biaya yang dibutuhkan dalam melengkapi perizinan, yaitu ada mobil pick-up Suzuki Carry bekas tahun 2013. Biayanya itu 65 juta, masa manfaatnya 12 tahun, setiap tahun mengalami penyesuaian sebesar 5.416.000 rupiah. Lalu ada motor Honda Beat 2021. Total biayanya itu 15 juta, masa manfaat 10 tahun, penyusutan setiap tahunnya 1.500.000. Totalnya itu 80 juta dan penyusutan totalnya itu 6.916.600 rupiah. Lalu ada peralatan, itu ada oven, sendok takar, sendok besar, panci, lemari pendingin, meja kasir, meja rumah produksi, kursi, lampu, AC, komputer, laptop, dan CCTV. Totalnya berjumlah 63.950.000 rupiah. Lalu ada perlengkapan, ada token listrik, gelas ukur 1 liter, saringan, timbangan digital, botol plastik 250 ml, stiker, plastik, dan alat tulis kantor. Perlengkapan berjumlah 5.050.000. Dan untuk biaya pasar awal itu keterangan biaya SUP itu sebesar 1.500.000. Ada pula biaya SPP IRT, biaya tanda daftar perusahaan, biaya NPWP, biaya notaris, biaya hak paten, biaya desain interior. Totalnya berjumlah 30 juta rupiah. Lalu ada pula rencana sumber daya untuk investasi. 67% itu modal pribadi sebesar 120 juta rupiah dan pinjaman dari bank 33% sejumlah 559 juta rupiah. Investasi 80 juta rupiah, peralatan 63 juta rupiah 950.000, perlengkapan 5.050.000, biaya awal pasar 30 juta rupiah. Total 179 juta rupiah. Lalu ada rekomendasi,
pemerintah Provinsi Kabupaten Tangerang harusnya mempermudah pemberian izin CV dari Tadi Jaya. Lalu, lembaga MUI harusnya mempermudah pemberian label halal pada produk dari tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan aspek ekonomi dan keuangan. Next. Yang pertama adalah perkiraan biaya modal kerja. Nah, jadi di sini kita memperkirakan membutuhkan kas sekitar 95 juta, perlengkapan 5.050.000, persediaan bahan baku sebesar 60 juta, total aktiva lancar itu semuanya dijumlahkan 160.050.000 yang akan menghasilkan modal kerja kotor. Lalu utang bank dan utang bunga masing-masing 59 juta dan 29.500 dijumlahkan dan mendapatkan total utang lancar, yaitu 88.500.000. Modal kerja kotor akan dikurangi dari total utang lancar dan menghasilkan modal kerja bersih sebesar 71.550.000. Next. Yang kedua adalah perkiraan biaya investasi. Jadi investasi kami itu sebesar 80 juta, investasi peralatan itu juga 63.950.000, total perlengkapan 5.050.000, dan biaya awal pasar 30 juta, yang akan menghasilkan perkiraan biaya investasi sebesar 179 juta. Next. Selanjutnya ada perkiraan harga pokok produksi atau HPP. Kita mengambil anggaran HPP per 5 tahun. Jadi untuk biaya bahan baku langsung itu 60 juta buat tahun 2021 dan akan meningkat seiring dengan perkembangan tahun. Jadi 2022 63 juta, 2023 66 juta 150.000, 2024 69 juta 450.500, dan 2025 72 juta 930.375. Tenaga kerja langsung 36 juta dari tahun 2021 sampai 2025. Untuk BOP juga ada peningkatan dimulai dengan 41.200.000 sampai dengan 41.631.013. Nah, itu semua dijumlahkan akan mendapatkan anggaran HPP mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2025, yaitu 137.200.000 untuk tahun 2021, 140.300.000 untuk tahun 2022, 143.555.000 untuk tahun 2023, 146.972.750 untuk tahun 2024, dan 150.561.388 tahun 2025. Next. Ada proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan kita tahun 2021 itu 340 juta, 2022 394 juta, 2023 402 juta 880.000, 2024 460 juta 940.000, dan 2025 536 juta 700.000. Next. Selanjutnya ada proyeksi laba rugi. Dari data-data yang sudah diberikan tadi, kita masukkan dalam tabel, mulai dari pendapatan, HPP, dan akan menghasilkan laba kotor. Jadi pendapatan dikurang HPP dapat laba kotor. Habis itu kita sekarang akan mencari beban operasi. Jadi dalam operasi itu ada beban penyusutan, administrasi, beban gaji. Nah, dari situ laba kotornya kita kurangin beban operasi akan mendapatkan laba operasi. Dikurangi pajak 10% akan mendapatkan laba setelah pajak dari tahun 21 sampai 25 sebesar 99.615.000 tahun 2021, 145.425.000 pada tahun 2022, 150.487.500 pada tahun 2023, 199.665.525 pada tahun 2024, dan 264.619.751 pada tahun 2025. Next. Selanjutnya ada arus kas. Hasil dari proyeksi laba rugi yang akan menghasilkan arus kas dikurangi oleh penyusutan. Akan menghasilkan 86.498.000 pada tahun 333 pada tahun 2021, 132.308.333 pada tahun 2022, 137.370.833 pada tahun 2023, 186.548.858 pada tahun 2024, 251.503.085 pada tahun 2025. Next. Selanjutnya dari neraca. Jadi total aset lancar itu harusnya 115.500.000 pada tahun 2021, 140.020.000 pada tahun 2022, 164.500.000 pada tahun 2023, dan selanjutnya 189.540.000. Nah, terus nanti kita akan menghasilkan total liabilitas dan ekuitas sebesar 267.500.000,
261.600.000, 255.700.000, 249.800.000, 243.900.000, dan 238 juta. Next. Ini sumber pembiayaan kita. 33% dari bank, modal sendiri 67%. Jadi 67% dari modal sendiri sebesar 120 juta dan 33% dari utang bank sebesar 59 juta. Dijumlahkan modal awal kita sebesar 179 juta. Next. Perkiraan biaya BOP dari biaya tenaga kerja langsung ditambah TKTL, ditambah perawatan dan reparasi yang kita perkirakan itu sebesar 2 juta dan biaya promosi 1 juta. Sementara ada penyusutan sebesar 6,2 di peralatan. Itu akan menghasilkan BOP sebesar 41.200.000 pada tahun 2021, 41.300.000 pada tahun 2022, pada tahun 2023 itu 41.405.000, 2024 41.515.250, 2025 41.631.013. Dan ini selanjutnya ada BEP. Jadi dengan fixed cost, variable cost, harga jual per unit, BEP akan mendapatkan BEP unit dan BEP rupiah. Pada tahun 2021, fixed cost itu 215 juta, dengan variable cost 60 juta dan harga jual per unit 20.000, itu menghasilkan BEP unit 26.875 dan BEP rupiah 435.375.000. Selanjutnya tahun 2022, dengan fixed cost 225.750.000 dan variable cost 63 juta, harga jual per unitnya masih 20.000, BEP per unit, BEP unitnya itu 28.219, BEP rupiahnya itu 480.938. Pada tahun 2023, fixed cost-nya 237.037.500, variable cost-nya 66.150.000, harga jual per unitnya 20.000, akan menghasilkan BEP unit 29.630 dan BEP rupiah 529.201.34. Pada tahun 2024, fixed cost 248.889.375 dan variable cost 69.450.500. Harga jual per unit masih 20.000, akan menghasilkan BEP unit 31.111 dan BEP rupiah 583.444.140. Pada tahun 2025, fixed cost yang kita perkirakan itu 261.333.844 dengan variable cost yang tiap tahun meningkat sebesar 72.930.375, harga jual per unit 20.000, kita akan mendapatkan BEP unit 32.667 dan BEP rupiah 643.247.164. Next. Lain analisis investasi kelayakan bisnis. Jadi kita lihat tadi investasi awalnya 179 juta, 33% dari bank, 67% modal sendiri, akan menghasilkan arus kas tahun pertama 86 juta atau proceed 86.498.333, tahun keduanya itu 132.308.333. Dari situ akan menghasilkan NPV sebesar 33.914.128 dengan IRR sebesar 64%. Itu dengan discount factor 20%. Next. Payback rate. Tadi seperti yang sudah dibilang, kas bersih 179 juta, discount factor-nya 20%. Nah, pada tahun ketiga sudah kita sudah terlihat, pada akumulasi sudah terlihat positif ya, di situ 62.387.742. Nah, jadi berdasarkan perhitungan, payback period yang didapatkan adalah 2 tahun 8 bulan. Next. Gross benefit dan cost ratio. Sama seperti tadi, total cost atau PV cost itu 179 juta, proceed tahun pertama untuk yang gross benefit itu 86.498.333, dengan perhitungan discount factor itu kita udah dapatkan 0,83 per tahun pertama, 0,69 tahun kedua, 0,57 tahun ketiga, 0,48 tahun keempat, 0,4 tahun kelima. Nah, itu setelah dikalikan kita dapat PV cost dan PV benefit. Nanti PV benefitnya semuanya dijumlah sebesar 714.123.150 dibagi dengan PV cost, yaitu 252.532.428 dan akan menghasilkan gross benefit cost ratio 2,83 yang layak soalnya di atas 1. Next. Ada net benefit cost ratio. Kurang lebih sama seperti gross benefit cost ratio, cuman beda kita menggunakan gross benefit bukan net benefit. Jadi discount factor ada 2.
tadi diskon faktor yang pertama itu 20%, sama persis kita dapatkan PV kas bersih, lalu kita kalikan lagi dengan diskon faktor 27%. Yang sudah kita hitung 1, 0,787, 0,62, 0,488, 0,384, 0,302. Nah, itu akan menghasilkan PV kas bersih yang akan dijumlahkan untuk mencari NPV negatif yaitu 37.080.411 dan NPV positif 431.532, 4,28. Lalu NPV positif bagi negatif atau net benefit dibagi cost ratio yang akan menghasilkan rasio sebesar 11,638 jika dibulatkan ke atas, dan itu terbilang layak karena di atas 1. Next. Ini rangkuman kelayakan bisnis yang sudah dihitung. NPV tadi sebesar 33.914,128. Rata-rata industrinya NPV-nya minimal positif untuk dibilang layak. Sementara kita di atas rata-rata, jadi NPV bisnis kita dianggap layak dari segi NPV. Untuk IRR, hasil pengukuran yang didapatkan 64% tadi dengan diskon faktor 20%, sama dengan NPV. Di rata-rata industri itu 10%, maka bisnis kami terbilang layak dari segi IRR. Payback period, hasil pengukuran kita 2 tahun 8 bulan, tadi pada tahun ketiga sudah terlihat positif, rata-rata industri itu 5 tahun, juga terbilang layak. Untuk gross benefit cost ratio dan net benefit cost ratio, hasil pengukurannya dua-duanya di atas rata-rata industri, yaitu 1, maka tergolong layak. Next. Ini rasio keuangan untuk gross profit margin dari tahun 2022 sampai ke atas. Kita menggunakan rata-rata untuk membuat layak. Jadi gross profit margin pada tahun 2021 harusnya 59% atau 60%, 59,65%, 2022 64,39%, tahun selanjutnya 64,37%, tahun selanjutnya 68,11%, setelahnya 71,95%. Nah, itu rata-ratanya itu 65,69%. Karena hasil perhitungan kita di atas rata-rata, jadi kriteria layak. Sama seperti semua rasio-rasio yang ada di bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk kesimpulan. Nah, selanjutnya kesimpulan, aspek pasar dan pemasaran. Saat ini dari tadi berada di pasar yang bersifat homogen. Dapat dikatakan seperti itu karena melihat pesaing yang berada di lokasi tempat dari tadi berjualan, yaitu sekitar Tangerang, yang masih tidak ada. Dari tadi didirikan karena permintaan akan susu saat pandemik yang melanda Indonesia melonjak. Dengan banyak manfaat yang diberikan oleh susu untuk daya tahan tubuh, banyak orang yang akhirnya meningkatkan konsumsi susu di kesehariannya. Tetapi permasalahannya adalah masih ada yang tidak menyukai susu, karena susu masih tercium bau amis. Karena dari itu, dari tadi mengeluarkan inovasi dengan membuat produk susu sapi segar UHT dengan berbagai varian rasa, yaitu seperti sereal, permen, dan biskuit. Pesaing untuk produk ini sebetulnya adalah susu UHT yang terkenal dan sudah banyak di pasaran, seperti Ultramilk, Indomilk, dan produk Cimory yang paling dekat. Karena produk ini merupakan produk yang tidak diolah melalui proses dan tahapan yang rumit seperti susu kotak UHT di pasaran, maka dari itu, dari tadi, IC Milk dan Modi Milk merupakan pesaing dari tadi, karena mereka mengeluarkan jenis dan tipe produk yang sama. Perbedaannya hanya di rasa yang dimiliki. Untuk itu, dari tadi membuat strategi pemasaran dengan menentukan STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning, dan bauran pemasaran 4P. Untuk produk dari tadi menawarkan produk dengan 8 varian yang menjanjikan keunggulan di daerah sekitar dan memberikan harga yang sangat terjangkau, yaitu Rp20.000. Promosi yang dilakukan dari tadi yaitu melalui media sosial secara online, di mana karena perkembangan teknologi semakin maju, minat orang untuk menggunakan media sosial juga meningkat, yang akhirnya media sosial dapat mempengaruhi pola konsumsi pelanggan. Media sosial yang digunakan oleh dari tadi untuk melakukan promosi dan memasarkan produknya adalah Instagram, Line, dan WhatsApp. Pasar yang dijangkau oleh dari tadi adalah seluruh masyarakat yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dengan kelompok masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, karena produk yang dimiliki oleh dari tadi memang cocok untuk semua kalangan umur. Sedangkan untuk analisa kelayakan pemasaran yang dilakukan oleh bisnis dari tadi secara mendalam, yaitu pemasaran yang dilakukan sudah cukup baik, yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital marketing, seperti fitur yang disediakan oleh Facebook, yaitu Facebook Ads. Dari tadi dapat menjangkau sekitar 100.000 orang yang berada di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Selain itu juga memanfaatkan endorsement pada influencer untuk mengenalkan produk dari tadi secara luas.
dan memanfaatkan tanggal Harbolnas yaitu 11.11 atau 12.12 dan pecahan hari raya besar atau hari libur yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologis. Dari tadi memiliki desain kemasan yang sederhana, fungsional, dan cukup menarik perhatian secara visual, emosional, dan rasional. Sebagai kemasan dari tadi menggunakan botol siap pakai, berbahan plastik dan warna botol yang transparan agar pembeli dapat mudah melihat warna dari setiap varian rasa yang ada. Tidak hanya dari botol, stiker yang dipasang oleh dari tadi adalah jenis stiker yang memiliki bahan anti air sehingga tidak mudah sobek ketika kena air karena embun jika diminum dalam keadaan dingin. Dalam stiker tersebut terdapat logo merek dari tadi, tulisan varian rasa, ukuran botol, dan expired dari produk. Bahan baku utama yang digunakan adalah produk susu, flavor agent. Proses produksi berbeda prosesnya setiap varian rasa. Dari tadi telah merencanakan kapasitas produk dan kebutuhan material aktivitas produk dengan target setahun menghasilkan 3.000 botol per tahun untuk semua varian rasa. Lokasi yang ditentukan oleh dari tadi merupakan lokasi yang strategis dengan tujuan yaitu memudahkan proses produksi, distribusi, dan pemasaran. Lokasi dari tadi berada di Tangerang, daerah Karawaci. Berdasarkan dari hasil analisa metode penilaian hasil value, lokasi ini dapat memberikan kebutuhan terhadap bahan baku dan pasar. Selain itu juga cukup mudah untuk kebutuhan transportasi. Walaupun nilai yang dihasilkan memang paling kecil, tetapi kami juga memikirkan faktor lain yaitu pesaing. Untuk daerah Tangerang masih belum ada yang menjual produk susu seperti dari tadi. Layout pabrik dari tadi sendiri yaitu menggabungkan tempat produksi dengan outlet. Hal ini karena menurut kelompok kami juga memberikan keunikan karena pelanggan dapat melihat langsung proses pembuatan dan mengetahui bahwa produk yang dijual tersebut masih baru. Tata letak juga telah didesain dengan baik untuk mengefisiensikan dan memperlancar kegiatan operasi bisnis dari tadi. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Dari tadi memiliki struktur organisasi lini yang terdiri dari pembinaan tertinggi yaitu owner dan co-owner, hingga jabatan terendah. Dalam struktur organisasi lini, jabatan yang lebih rendah memiliki tanggung jawab kepada atasan untuk membuat laporan secara rutin. Untuk proses rekrutmen dari tadi memiliki kualifikasi berdasarkan jabatan dan penempatan masing-masing. Informasi lowongan pekerjaan akan disebarkan oleh dari tadi melalui media sosial yaitu Instagram dan Facebook. Karena dari tadi saat ini belum memiliki tim HR, maka dari itu analisis kebutuhan pegawai akan dilakukan oleh manajer, owner, dan co-owner. Selanjutnya proses administrasi akan dilakukan oleh para manajer. Ketika sudah lolos, pelamar akan dihubungkan untuk melakukan wawancara yang diikuti oleh manajer divisi yang mengadakan rekrutmen dan co-owner. Setelah pelamar selesai melewati tahap rekrutmen dan dinyatakan diterima, karyawan baru akan mengikuti pelatihan. Setelah tujuan tercapai, dan sudah menetapkan tarif upah sesuai dengan beban tugas masing-masing, maka rekrutmen selesai. Selanjutnya ada aspek hukum dan legalitas. Bentuk produk dari tadi adalah CV atau perusahaan komoditor yang bernama CV dari tadi di Indonesia Jaya. Perusahaan ini bergerak pada bidang food and beverage, yaitu produk minuman yang dimiliki oleh Tania dan Talita, dengan beberapa petinggi perusahaan yaitu Novali, Randy, Fadil, dan Fajar. Dari tadi juga telah mengantongi beberapa izin usaha yaitu SUP, IPPT. Selain itu, perusahaan juga memiliki badan hukum, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha, NPWP, dan bukti diri. Kami juga memiliki beberapa lembaga yang mendukung dan terkait oleh perusahaan dari tadi yaitu BPOM, MUI, Pemerintah Provinsi Kabupaten Tangerang, dan Dinas Kesehatan. Dari tadi berdomisili di Karawaci, Tangerang. Untuk mendukung kegiatan produk dan operasional, kami memiliki sarana dan prasarana berupa satu buah mobil pick-up dan satu buah sepeda motor, dan rumah produksi sekaligus outlet. Usaha dari tadi ini akan dimulai dari tahun 2021 dengan modal awal sebesar 179 juta rupiah dengan sumber pembiayaan 67% dari modal sendiri dan 33% dari pinjaman bank. Untuk aspek keuangan dan ekonomi, estimasi biaya investasi dari usaha dari tadi sebesar 179 juta rupiah. Untuk anggaran dan penjualan akan terus terjadi peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya laba setelah pajak saat penjualan usaha ini mencapai 435 juta rupiah 375.000. Maka dari tadi telah mencapai BP. Setelah dilakukan analisis investasi, analisis rasio keuangan, dan kelayakan usaha,
dapat disimpulkan bahwa usaha dari tadi ini layak dan memiliki prospek yang baik untuk dijalankan. Saran untuk memasarkan dan memasuki produk ke dalam pasar food and beverage, dari tadi harus mampu membuat strategi dan inovasi berkelanjutan dan memanfaatkan peluang yang ada pada pasar guna mengantisipasi pesaing dalam industri sejenis agar dapat berkembang serta bertahan lama. Dalam memasarkan produknya, dari tadi juga perlu meningkatkan pengaruhnya pada platform sosial media terutama pada Instagram dan TikTok untuk memperluas pangsa pasar dari tadi ini secara pesat. Untuk mencapai BP dari tadi ini bergantung pada penjualan produknya dan inovasi produk. Sehingga penjualan produk susu ini harus menjadi fokus utama bagi dari tadi agar dapat mencapai BP. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut, dari tadi harus bisa membuat strategi untuk mengantisipasi adanya kenaikan bahan baku atau kenaikan gaji pegawai yang dapat mempengaruhi harga jual dari produk dari tadi. Dari tadi juga harus membuat perencanaan untuk menghadapi ancaman pesaing serta menjaga dan meningkatkan kualitas produknya. Karena sumber pendapatan berasal dari produk, maka perkiraan pendapatan akan didasarkan pada permintaan konsumen. Oleh karena itu, diperlukannya strategi untuk mempertahankan loyalitas konsumen pada produk dari tadi, dengan membuat strategi pemasaran yang berdasarkan pada keadaan pasar yang terus mengalami perubahan dan memberikan promo yang menarik pada hari tentu kepada konsumen. Sekian proposal bisnis kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, record Martin. Sip.